Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan Zak Surga berkisah. Hari ini saya akan berkisah tentang sebuah senyuman atau senyuman membawa berkah. Kisah ini dipesan oleh seorang yang menonton video saya sebelumnya, yaitu Himatul Hidayah. Terima kasih Himatul Hidayah. Dia ini adalah adik saya yang paling kecil. Ya, hari ini saya akan bercerita tentang senyuman. Jadi pada suatu hari ada sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang yatim. Sudah ditinggal mati bapaknya. Kemudian keluarga itu tinggal bersama ibunya yang miskin dan sakit-sakitan. Dia punya dua orang anak. Anak yang pertama namanya Fatimah atau biasa dipanggil Fatim. Anak yang kedua bernama Aisyah. Ibunya ini kerjanya kerja serabutan, kerja nyuci, bantu-bantu orang, nyetrika gitu. Nah, pada suatu hari ibunya sakit keras. Sudah ada 1 minggu dia tidak kerja. Dan hari ini adalah hari yang paling terparah dari sakitnya itu mungkin. Karena sudah beberapa hari dia tidak makan. Aisyah ini adiknya sekolah SMP, ya. SMP kelas 3, sementara kakaknya Fatim SMA kelas 2. Pagi hari ibunya terbangun dan merintih-rintih. Saya lapar, nak, lapar, nak, lapar. Panik nih adiknya. Kak Fatim, ini mama lapar nih, ibu lapar. Ya, dek, ya. Kamu jagain ibu ya. Saya akan keluar untuk cari makanan. Kakak mau kemana? Ya pokoknya usaha. Kemudian Fatim keluar rumah. Tapi dia tidak punya tujuan apa-apa, dia bingung. Mau kemana ini? Mau ngutang ke warung tetangga, dia sudah tidak berani lagi. Karena hutangnya sudah cukup banyak. Mau hutang ke warung yang ada di RT yang lain juga tidak berani. Di sana juga dia juga punya hutang. Dia hanya memegang sebuah HP yang butut. HP itu biasanya buat hubungan dia dengan teman-temannya di sekolah. Nah kini dia sedang merawat ibunya, jadi sudah beberapa hari ini dia tidak sekolah. Kemudian di HP itu dia timang-timang. Saya jual saja nih HP. Maka dia datangilah sebuah konter HP. Bang, tolong dong bang beli HP saya ini. Tukang HP itu sambil ngitung uang. Ngitung uang, wah nggak bisa, nggak beli HP kayak begini, ini HP-nya terlalu jelek. Ke tempat lain saja. Tolonglah bang, ini untuk makan. Nggak bisa dek. Kalau HP itu saya beli, maka di sini nggak akan laku. Kamu lihat kan nih HP-HP di sini bagus, katanya. Sebetulnya kalau ada orang minta tolong seperti ini, orang yang pegang duit, yang punya uang itu harus ngerti bahwa sebetulnya dia tidak mau jual HP, dia cuma butuh pertolongan. Harusnya ditolong, tapi tukang HP itu tidak ngerti. Maka Fatim pun keluar dari situ. Ada ibu-ibu yang mau berangkat ke kantor. Bu, tolong bu beli HP saya. Enggak dek, saya lagi buru-buru, nggak bisa. Kemudian ada bapak-bapak. Pak, tolong dong pak beli HP saya. Enggak, saya sudah punya HP, saya nggak mungkin beli HP. Jadi HP itu ditawar-tawarkan ke sampai beberapa orang, sampai 10 orang. Nggak ada yang mau beli. Maka Fatim pun termenung. Aduh dia sedih. Dia pengen nangis sebetulnya. Nangis sekencang-kencangnya. Tapi dia ingat pesan ibunya. Aduh, jangan menunjukkan kesedihan pada orang lain. Lebih baik kamu tersenyum, kata ibunya. Maka Fatim pun tersenyum. Ya, menikmati kesedihan ini. Menikmati kelaparan, tidak punya uang.
menikmati kesendirian. Pada siapa minta tolong? Ya Allah, hanya padamu lah ya Allah, dia berdoa. Aku minta tolong ya Allah. Aku sudah mencoba pada manusia, pada orang-orang, tapi mereka rupanya tidak bisa menolong saya. Maka aku minta tolong sama kamu ya Allah. Pada saat itu tiba-tiba adiknya Ais datang. Kak. Bagaimana kak? Sudah berhasil belum? Kok kamu datang ke sini? Seharusnya kan kamu jagain ibu, Fatim. Itu Ais. Iya kak, ibu lagi tidur. Saya bingung. Nanti kalau dia bangun, nanya makanan lagi, lapar lagi. Saya mesti bagaimana? Jadi mumpung dia tidur, saya keluar. Siapa tahu saya bisa bantu kakak. Gimana kak? Udah berhasil? Belum. Ya udah, yuk kita jalan bareng. Siapa tahu kalau kita berdua, HP ini bisa kita jual. Akhirnya mereka berjalan. Sampailah mereka di dekat pasar. Di situ dia melihat ada sebuah mobil box yang mengangkut roti dan kue-kue, juga susu, sedang menurunkan barang-barangnya. Dan beberapa orang pengangkut barang membawa roti tersebut ke sebuah toko diangkut. Pada saat itulah, tanpa diketahui oleh pengangkut barang itu, tiba-tiba ada bungkusan plastik jatuh pas di depan Ais, dikeloplak. Orangnya jalan terus. Ais tolak-tolak ngeliat kakaknya. Kak, jangan. Tapi Ais sudah keburu ngambil barang tadi. Dia pegang. Ternyata isinya adalah sebuah roti tawar yang cukup besar. Dan sekaleng susu. Maka Fatim pun, kak yuk pulang kak. Kak yuk pulang kak. Ais, kak yuk pulang kak. Ais langsung jalan aja. Fatim yang ngejar. Ais, jangan Ais. Itu bukan punya kita. Enggak, ini rezeki dari Allah nih. Ayo kita pulang. Mereka langsung buru-buru pulang. Dan sampailah di rumah. Dia buka itu bungkusan plastik itu. Dia keluarkan rotinya. Dia potong-potong. Susunya dia buat, lalu dia aduk-aduk. Lalu mak bangun mak bangun. Kita makan mak. Akhirnya mereka berdua makan. Ais sama ibunya, ya, Ais sambil nyuapin emaknya tadi, ibunya tadi, makanlah susu tersebut. Tapi Fatim sedih. Ya Allah. Ini yang saya kasih kan ke ibu saya ini makanan haram atau halal. Dia bilang begitu. Kalau haram, aduh, betapa dosanya saya. Betapa durhakanya saya memberi makan ibu saya barang yang haram. Tapi dia mau mencegah. Dia nggak tega. Melihat Ais adiknya yang begitu lahap makan roti itu. Enak kak rotinya kak, enak. Enak kak, yuk makan kak makan. Aduh, udah lama kita nggak makan roti ya. Aduh, Masya Allah, enak sekali. Lahap itu sih. Ais makan sambil sesekali nyuapin ibunya. Ibu. Ibunya juga alhamdulillah mulai bisa makan. Maka Fatim pun mengelus-elus pundak adiknya. Dek, Ais, kamu jagain ibu ya. Kakak mau kemana? Kakak mau keluar sebentar. Maka Fatim pun keluar. Dia keluar ingin menanyakan pada pemilik roti itu. Berapa harga roti itu? Kalau bisa dia mau bayar. Tapi sesampai di sana ternyata mobil box itu sudah nggak ada. Dan tukang yang ngangkut juga sudah nggak ada, sudah masuk ke dalam tokonya barangkali. Maka Fatim pun mendekati toko tersebut. Tempat tukang angkut-angkut tadi membawa barang dagangan tersebut. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Ibu penjaga toko tersebut judes sekali dia jawabnya. Waalaikumsalam. Sana. Pagi-pagi udah mau minta-minta aja. Sana. Saya dagangan belum laku, jangan ada yang minta-minta. Sana pergi. Enggak, Bu, maaf. Saya tidak mau minta-minta. Tapi saya mau menanyakan. Tadi adik saya itu menemukan roti dan susu. 1 bungkus. Nah,
Itu apakah rotinya ibu? Oh, jadi kamu langsung nuduh. Kamu tadi yang ngambil roti saya, pantesan. Roti itu jadi kurang satu, padahal itu roti pesanan orang. Bagaimana sih kamu? Main ambil-ambil saja. Ayo bayar, bayar, sini bayar. Tapi saya nggak punya uang, Bu. Saya mau bayar, tapi saya nggak punya uang. Ini saya punya HP ini, Bu. Bagaimana kalau saya tukar dengan HP ini, Bu? Ah, nggak bisa, nggak bisa. HP apaan itu? HP jelek begitu. Kamu buat bayar roti nggak bisa. Roti itu harganya 15.000. Terus kemudian susunya 15.000 juga. Tapi buat kamu saya korting 1.000, jadi susunya 14.000, rotinya 15.000, jadi 29.000 kalau dijumlah. Ayo sini uangnya. Enggak, Bu, saya nggak punya uang. Sama sekali saya nggak punya uang. Nah, untuk apa kamu datang ke sini kalau nggak punya uang? Katanya mau bayar. Ya, saya akan bayar dengan HP ini. Nggak bisa, nggak bisa, nggak HP apa itu. Kalau gitu, saya bayar dengan yang lain ya, Bu ya. Bayar dengan apa? Ayo, sini. Saya bayar dengan senyuman. Apa? Aneh-aneh saja kamu. Membayar roti dengan senyuman. Mana bisa? Itu senyuman para artis saja nggak laku. Apalagi senyum kamu. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Kamu tulis alamat kamu di sini. Nih kertasnya nih. Kasih kertas. Ngapain? Nanti akan saya tagih ke sini. Enggak, Bu, saya nggak bisa. Ibu saya di rumah sedang sakit. Saya nggak punya uang di rumah. Justru saya lagi kelaparan. Saya akan bayar dengan nggak bisa. Ibu nggak mau. Saya nggak mau ngelayanin hal yang aneh-aneh gini. Pemilik toko itu langsung masuk ke dalam. Dia langsung berbenah di dalam. Mr. Fatim kebingungan. Maka dia berdiri saja di depan pintu toko itu, bergeser sedikit, agak ke kiri, ya, bergeser agak ke kiri, biar tidak menghalangi kalau ada orang lewat. Dia berdiri di situ sambil tersenyum, senyum, senyum. Ada orang lewat, senyum, senyum. Ada ibu-ibu lewat, senyum. Ada anak-anak kecil lewat, senyum. Kakak, baik banget kakak senyum-senyum terus. Ada apa kak? Enggak deh, ya lagi cerah pagi ini. Kakak pengen tersenyum. Begitu. Orang-orang yang lewat itu pada heran. Biasanya ibu yang di situ itu yang jualan di toko itu jualan apa? Kue-kue itu biasanya dia jutek ya orangnya. Tapi sekarang dia punya anak itu. Anaknya baik ya, senyum-senyum terus. Kita mampir yuk, kita mampir. Mampir, ada ibu-ibu berdua mampir. Beli kue, keluar lagi. Ada pengamen datang, nyanyi. Habis nyanyi, Fatim terus tersenyum. Pengamen jadi lupa, nggak minta uang dia. Tapi justru dia masuk dan, apa coba? Dia masuk dan membeli makanan. Oke, kita lanjutkan sebentar ya. Jadi dari pagi di depan toko itu si Fatim terus tersenyum. Senyum pada orang-orang yang lewat. Padahal dia tidak ada yang kenal sama orang itu. Dia terus tersenyum. Melihat Fatim tersenyum itu orang-orang pada heran. Wah, ibu itu punya anak baik juga ya. Banyak senyumnya. Padahal ibunya jutek banget gitu. Kita mampir ya, kita belanja ya ke toko itu. Jadi orang-orang pada belanja. Memang saudara-saudaraku, senyuman itu membuat orang lain senang. Tidak ada orang tidak suka dengan senyuman. Pasti suka dengan senyuman. Bahkan Rasulullah pun mengatakan, senyummu bagi saudaramu itu adalah sebuah sedekah. Jadi senyuman yang kita berikan kepada saudara-saudara kita, pada orang lain, itu adalah sebuah sedekah. Begitulah. Akhirnya toko itu banyak sekali yang belanja. Pada datang dan membeli barang-barang yang dia suka. Sampai pemilik toko itu, ibu-ibu itu, wah, alhamdulillah, barang-barang kita pada habis. Wah, apa ya yang menyebabkan ini? Dia ngomong begitu sama pegawainya. Pegawainya bilang, itu Bu, anak tadi tuh
yang ibu usir-usir, yang dia mau bayar dengan senyuman, dia masih berdiri di depan situ sambil terus tersenyum. Maka orang-orang itu pun heran, orang-orang itu senang lihat senyuman dia, maka dia mampir ke sini. Oh, hah? Anak yang mana? Anak yang tadi, yang pagi tadi itu. Dia masih ada di sini, masih itu Bu, berdiri. Astagfirullahaladzim. Dia kaget, langsung dia ke depan. Nah, kamu masih di sini? Iya Bu, saya kan mau membayar utang saya dengan senyuman Bu. Ini, jadi saya terus di sini gitu. Kamu nggak istirahat? Siang ini sudah makan belum kamu? Tadi, makan belum? Belum Bu. Belum makan, masya Allah. Ayo sini makan. Langsung dia duduk. Dikasih makan. Aduh. Ditanya-tanya sama ibu itu, apa? Dia siapa? Ini siapa? Singkat kata dia cerita itu Fatim, siapa keadaan dirinya, ya. Ibu yang sakit, sekolahnya di SMA, adiknya juga sekolah, dia tidak punya bapak. Akhirnya ibu pemilik toko itu terharu. Ya sudah, kalau gitu kamu mau nggak? Saya angkat menjadi anak angkat. Nanti kamu saya bayarin sekolahnya. Kamu tiap hari saya tanggung hidupnya. Tapi kamu di sini gitu. Terus adik saya gimana Bu, ibu saya? Adik kamu juga saya angkat jadi anak angkat. Ibu kamu sekarang nih, ya, ayo kita antar ke dokter. Alhamdulillah. Akhirnya dia jadi anak angkat, adiknya juga, terus ibunya juga diantar ke dokter. Nah, begitulah senyuman membawa berkah. Nah, di dunia ini siapa coba orang yang paling banyak tersenyum? Orang yang paling banyak tersenyum adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini selalu tersenyum. Sampai ada sebuah riwayat dari Jarir bin Abdullah. Dia berkata, semenjak saya masuk Islam, saya tidak pernah dilarang oleh Rasulullah untuk menemui. Kapan saja saya boleh ketemu dengannya. Dan beliau itu, kata Jarir, kalau bertemu saya, tidak pernah dengan tidak tersenyum. Dia selalu memandang saya dengan tersenyum. Begitu kisahnya di hadis Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah selalu tersenyum sama orang, makanya wajahnya cerah. Sampai sahabat-sahabat dan orang-orang yang mengenalnya itu mengenali Rasulullah, memberi gelar dia sebagai rembulan, matahari, cahaya di atas cahaya yang ada di dunia. Karena begitu banyak tersenyum dari wajah Rasulullah, sangat cerah. Selalu ada jalan keluar selama kita masih mempercayai Allah. Jangan lupa tersenyum.